Hai, balik lagi sama gue di Rizkun Podcast. Dari aku untuk kamu. Tapi kali ini gue bukan mau ngebahas tentang karakter zodiak, tapi mengenai hubungan atau relationship. Setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya jatuh cinta, pengen punya pasangan, dan pengen punya hubungan yang bisa bertahan lama. Berbagai cara pasti sudah kalian lakukan, tapi gak sedikit juga yang gagal untuk ngebangun semua hubungan. Termasuk gue sendiri. Akhirnya timbul nih pertanyaan di dalam diri. Kenapa sih susah banget gue ngebangun hubungan akhirnya kandas juga. Ada juga yang bilang, udahlah gue punya hubungan 10 tahun. Sama aja gue kayak KPR rumah. Akhirnya gue pisah juga. Duh, gue udah pacaran 3 tahun nih. Gue diselingkuhin. Tahu gitu gue cicil mobil aja tuh 3 tahun. Tapi ada juga nih yang baru berhubungan 3 bulan, 5 bulan, langsung aja nikah. Kenapa? Why? Jodoh. Nggak cocok. Dihianatin. Berbagai hal akhirnya terungkap. Tiap orang pasti punya case yang berbeda di kehidupan pribadi atau asmaranya. Tapi coba deh, sebagai manusia kita pahami dulu. Sebenarnya apa sih hubungan itu? Siapa aja sih yang harus menjalin hubungan? Apa sih yang harus kalian pelajari atau kalian sesuaikan dalam hubungan? Mau dibawa kemana sih hubungan kalian? Sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue mau ngejelasin dulu apa sih arti dari hubungan. Secara umum, hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan itu terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan bisa dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, atau lingkungan sosial loh. Nah, sekarang kita ganti nih, hubungan dalam pacaran. Apa arti sebuah hubungan dalam pacaran? Hubungan dalam pacaran adalah bentuk komitmen satu dengan yang lain. Tapi jangan mentang-mentang lo udah berstatus pacaran dan lo udah nyatain cinta lo, artinya lo bebas ngatur segala kehidupan pasangan lo juga arah hubungan kalian berdua. Sederhananya gini, lo berdua perlu ngebuat kesepakatan atau aturan dalam ngejalin hubungan asmara lo. Tujuan orang pacaran itu apa sih? Secara garis besarnya, tujuan untuk berpacaran adalah sebuah usaha untuk mengenal satu sama lain dan saling memahami pribadi masing-masing. Pertanyaannya, kalian mempunyai hubungan yang serius atau cuma main-main? Kalau cuma main-main, ya nggak usah ada panjang lebar, jalanin aja semau-mau kalian. Ya kalau bosen atau nggak cocok, tinggal ganti aja cari yang baru. Tapi kalau kalian mau punya hubungan yang serius dan ingin memiliki hubungan dengan pasangan yang bisa bertahan lama, yuk kita mulai. Hubungan yang serius atau dewasa itu butuh yang namanya komitmen. Apa sih komitmen itu? Komitmen adalah suatu keputusan untuk memiliki keterikatan yang melahirkan sikap setia serta tanggung jawab terhadap semua janji yang melibatkan diri sendiri atau dua orang dalam satu ikatan. Komitmen dibutuhkan dalam mencapai tujuan bersama, menyatukan visi misi dalam suatu hubungan, sehingga tercipta persamaan pemikiran dan sudut pandang antar pasangan. Hal inilah yang nantinya menjadi faktor kunci dalam mempertahankan suatu hubungan ke depannya. Ini juga bisa dilihat dari cara lo dan pasangan lo nyelesain masalah di hubungan kalian. Apa bisa ngejalin suatu hubungan tanpa dilandasi oleh komitmen? Jawabannya bisa. Tapi permasalahan lainnya tuh akan muncul. Seberapa banyak hubungan yang bisa berhasil tanpa ada komitmen? Ya balik lagi kayak yang tadi. Hubungannya bukan serius. Nih, gue kasih alasan. Kenapa komitmen itu penting dalam hubungan? Yang pertama, kalian akan menjalani hubungan yang aman. Gak ada yang bisa ngejamin bahwa hubungan akan terus langgeng sampai maut memisahkan. Tapi dengan adanya komitmen, lo tahu bahwa suatu saat
lo ngejalanin hubungan yang aman sama pasangan lo. Ketika kalian sudah berkomitmen, kalian bakal lebih tenang menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam hubungan. Nggak ada tuh khawatir atau cemburu berlebihan. Karena lo tahu pasangan lo yang sekarang lagi ngejalanin komitmen yang pernah kalian sepakati. Kalian juga bakal ngerasa lebih nyaman. Nggak ada lagi nih pikiran macem-macem saat kalian bareng. Hal sederhana kayak gini punya peran penting nih saat kalian lagi berantem. Walaupun kalian lagi selisih paham, tapi tetap saling mau menghargai sebagai pasangan. Dua, secara nggak langsung, kalian belajar menjalani hubungan yang dewasa. Hubungan dewasa itu ketika kalian sama-sama mau bertanggung jawab terhadap hubungan yang tengah kalian jalani. Artinya, kalau udah mutusin buat bersama, berarti kalian itu harus saling menguatkan dan mendukung. Kalian berdua gak bakal goyah karena masalah yang disebabkan hal eksternal atau hal luar tuh. Dan kalian juga gak bakal tuh ngegampangin hubungan kalian. Ada lagi pertanyaannya, tapi buat apa sih ada komitmen kalau masih pacaran doang? Kalian yang dewasa bakal tahu bahwa keputusan kalian sekarang bakal berdampak untuk masa depan nanti. Jangan sampai kalau kalian akhirnya putus atau pisah karena takut berkomitmen atau justru kalian ngeraguin pacar kalian. Bayangin deh, berapa banyak sih kerugian yang bakal lo dapet saat lo putus. Lo bakal nyanyain waktu, materi, dan perasaan karena menjalani hubungan yang tidak bisa dibawa ke jenjang yang lebih tinggi. Lo boleh bilang hubungan lo itu dewasa kalau lo udah berani komitmen satu sama lain. Apa aja sih komitmen yang dibutuhkan saat lo berhubungan serius? Ini juga wajib lo bahas kalau lo sama pasangan lo emang sama-sama mau serius. Yang pertama, komitmen waktu. Sebelum menjalin hubungan, lo dan pasangan lo harus saling berkomitmen untuk menyediakan waktu satu sama lainnya. Kalian berdua harus saling terbuka mengenai jam pekerjaan dan kapan waktu yang bisa kalian luangkan untuk kalian berdua. 2. Saling terbuka. Komitmen dalam hubungan cinta berikutnya adalah memiliki sikap saling terbuka. Harus dipahami, ketika lo dan pasangan lo berkomitmen, apalagi kalian berencana untuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, atau serius, itu kayak menikah, maka kehidupan kalian adalah bagian dari kehidupan pasangan lo. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, berkomitmenlah untuk saling terbuka dan jujur, baik dalam suka maupun duka. 3. Komitmen untuk saling mengenal. Berapa lama pun lo udah kenal pasangan lo tuh belum sebenar-benarnya mengenal wataknya sampai lo hidup sebagai pasangan atau suami istri di rumah yang sama. Oleh karena itu, lo berkomitmen deh untuk saling mengenal agar hubungan lo berjalan sukses. 4. Mau saling berkompromi. Dua orang yang hidup bersama setelah dewasa tentu memiliki kehidupan dan keinginan yang berbeda. Makanya penting untuk komitmen satu sama lain biar mau diajak kompromi. 5. Tidak egois. Hubungan yang serius apalagi nikah artinya lo nggak lagi sendiri dan lo nggak bisa hidup semau-maunya. Hargai pasangan lo dan belajar untuk tidak egois. 6. Komitmen pada keluarga besar masing-masing. Lo mau serius atau lo menikah, artinya lo juga akan menjadi bagian dari keluarga besar pasangan lo. Oleh karena itu, berkomitmenlah sama pasangan lo bahwa lo bersedia untuk berhubungan dengan keluarga pasangan lo secara baik. 7. Ini yang paling penting. Rencanain masa depan. Sebelum lo mau melangkah ke arah yang lebih serius atau mau merencanakan pernikahan, penting nih buat lo berdua ngerencanain masa depan secara serius. Hal ini meliputi rencana kayak lo mau beli rumah, punya anak, dan sebagainya. 8. Menjadi lebih baik. Bersiaplah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan pengertian. 9. Mau mengevaluasi diri. Pastikan lo sama pasangan lo terbuka untuk saling mengevaluasi diri dan hubungan lo agar hubungan kalian atau pernikahan kalian itu langgeng. 10. Siap meminta maaf. Saat sudah menjadi pasangan,
Lo harus menanamkan sifat untuk dapat meminta maaf ketika salah. Lo buang deh tuh ego lo yang tinggi, lo injek ego lo tuh sedalam-dalamnya demi keutuhan hubungan atau rumah tangga lo. Next, udah komitmen tapi masih gagal juga. Kenapa? Pernah gak lo bertanya-tanya dalam diri? Kok banyak ya pasangan yang udah nge-labelin hubungannya dengan dasar komitmen, tapi berakhir juga sama kegagalan? Yes, masalah ini juga sedikit banyaknya terjadi. Tapi coba deh kita analisa, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi yang bisa bikin komitmen itu gagal? Yang pertama, mental belum siap. Saat ini, banyak pasangan yang gak mau disebut pacaran, tapi lebih nyaman menggunakan kata kita cuma saling ngejaga komitmen satu sama lain. Ayo, ngaku. Ada di antara kalian yang kayak gitu? Masalah tadi muncul akibat pasangan di era sekarang dengan gampangnya ngasih satu komitmen sama pasangannya. Padahal secara mental tuh dia belum siap untuk ngejalin suatu komitmen. Sehingga menjalin hubungan cuma berlandaskan cinta dan saling suka. Kedua, belum dewasa. Ada satu penelitian yang gue baca ya terkait dengan hubungan antara kepribadian, dimensi cinta dan Sternberg menyatakan responden yang memiliki usia lebih tua memiliki komitmen yang lebih tinggi dan hubungan yang jauh lebih lama daripada responden yang berusia lebih muda. Fakta ini udah ngebuktiin bahwa usia adalah salah satu faktor kunci dalam menjalin suatu komitmen. Ketiga, belum jodohnya. Kematian, rejeki, juga jodoh. Misteri Sang Maha Kuasa. Terkadang banyak juga nih orang-orang yang udah ngejalin hubungan lama akhirnya bubar juga. Begitu juga sebaliknya. Apa sih yang bisa lo lakuin? Ya berusahalah untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri. Karena pasangan yang akan menjadi jodoh kita adalah cermin dari diri kita sendiri. Jadi, kalau kalian memang belum siap untuk berkomitmen, saran gue sih, coba perbaiki diri dulu. Bisa dengan cara lebih mencintai diri sendiri, lo asah kemampuan diri lo dan hal lainnya yang bisa ngembangin diri lo. Kalau emang susah buat lo cari tahu diri lo sendiri, gue ada solusi nih, supaya lo bisa berkembang setiap harinya. Caranya, dengan merencanakan tujuan hidup dan pasangan. Lo sama pasangan lo bisa mencoba bersama-sama memahami tujuan hidup kita masing-masing apa sih. Dan pada akhirnya kalian bisa mengerti satu sama lain. Kayak yang kita tahu nih, di luar sana banyak yang menjalin hubungan tanpa dilandasi oleh komitmen. Berubah menjadi toxic relationship. Ujung-ujungnya apa? Ya itu tadi, bubar. Toxic relationship udah pernah gue bahas di video awal. Tapi gue bisa bahas lagi nanti di episode lainnya. So, gimana? Udah siap untuk komitmen? Atau masih mau bersenang-senang aja dulu? Takut mau komitmen? Lo mau serius atau lo mau main-main? Semua jawaban ada di diri lo. Lo tentuin sekarang biar lo gak nyesel di kemudian hari. Karena waktu itu gak bisa nunggu. Waktu itu terus berjalan, men. Oke? Segitu dulu pembahasan gue tentang komitmen di dalam hubungan. Kita ketemu lagi di pembahasan gue berikutnya. Masih di Rizkun Podcast. Dari aku untuk kamu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. And see ya.